Hai, selamat datang di Celeb Hater. Satu-satunya program yang paling berani mempertemukan antara selebriti dengan hatersnya. Kalau ketemu sama fans mah biasa, ada yang ngajak foto-foto, ada yang ngajak salaman, cipika-cipiki, basi. Tapi kalau ketemu sama hatersnya, apa yang akan terjadi coba? Saya Bayu Oktara, dan kita akan mempertemukan seorang selebriti dengan hatersnya. Dan selebriti yang akan kita pertemukan kali ini adalah seorang wanita yang sebenarnya prestasinya banyak sekali, tapi di dunia gosip. Nikita Mirzani ini emang eksis banget di dunia nyata, di layar kaca, ataupun di dunia maya. Tim Celeb Haters berhasil menemukan seseorang yang benci banget, nggak suka banget sama Nikita Mirzani, nggak tahu apa sebabnya. Nah, kali ini kita akan coba pertemukan antara Nikita Mirzani dengan sang haters itu. Yuk. Ini kita kan buka Instagram ini. Ada yang waktu itu Niki pernah posting mengenai gambar Niki lagi hamil 6 bulan. Itu ada banyak yang komentar tuh. Oh ya? Coba. Ya, yang atas ini. Yang mana? Yang mana? Astri. Oke. Orang mah lagi hamil banyakin sholat. Ini mah pakai kutek. Dagunya oplas, hidungnya oplas, dadanya silikon, terus giginya hasil permak, terus badannya penuh tato. Waduh, bagaimana ya, masih bagian yang masih original mana ya Mbak Niki? Saingan dong sama tas KW. Coba kita cek dulu mukanya. Oh ya Allah, gini aja. Gini ya Mbak, jadi ini kejelasin ya. Emang kenapa kalau saya oplas semua? Kan saya pakai duit sendiri. Namanya manusia itu mempercantik diri, kalau ada biayanya wajar aja gitu. Oke, nah ini kita kemarin tim Celeb Haters interview ada satu orang namanya Nikita juga. Dia seorang marketing. Oke. Seorang marketing di sebuah perusahaan. Kemarin tim Celeb Haters sempat interview dia, dan dia cerita tuh mengenai apa yang dia rasain. Mau lihat? Coba dong. Nikita Mirzani itu artis yang sering muncul di TV dengan sensasi nggak jelasnya, ya. Yang dia tunjukin sisi negatifnya, positifnya tuh kita nggak bisa lihat gitu kan. Prestasi, coba apa sih prestasi dia? Kita tuh nggak, pasti kita ngeliat di TV itu dia dengan masalah-masalah dia selalu cari masalah. Kalau kita lihat pasti ribut lagi, sama siapa lagi nih ributnya gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat pakaiannya kayak nggak ada yang beres ya, dia selalu nunjukin aku cewek seksi nih, dia selalu kayak gitu. Padahal anaknya udah 2 loh dia kan, apalagi dia yang cewek. Dia nggak ada sikap ya gue udah jadi ibu nih. Kita tuh nggak boleh kan kayak gitu. Harus ada perubahan lebih baik lagi ke depannya, karena kita nggak mungkin dong stuck di situ aja gitu. Nanti kalau misalnya anaknya nunjukin, anaknya ngikutin ya kan, dia nggak mikir kayak gitu. Jadi ya gitu lah, di mata saya kan nggak suka aja sama dia, nggak tahu kenapa nggak suka aja sama Nikita Mirzani. Kita rencananya hari ini mau ngajak lo untuk ketemu sama dia nih. Boleh. Serius. Tapi jangan dicakar-cakar ya. Enggak dong, kalau cakar-cakar nanti kemarin aja saya nggak nyakar orang masuk Polda 2 bulan. Nah, ini kalau nyakar beneran nanti bukan 2 bulan, 2 tahun mungkin. Nah, jadi dia kan lagi ada di kantornya nih. Oke. Nah, rencananya kita mau ajak lo untuk ke kantornya. Terus kita minta lo untuk ketemu. Terus ya ajak dia keluar deh dari kantornya, jalan-jalan bareng sama lo seharian, terserah mau ngapain aja. Oke. Ya. Boleh. Yakin? Pengen tahu juga orangnya kayak gimana. Ya udah, kita ketemu dia ya. Oke. Duh, katanya ini adalah kantor orang yang sebel banget sama gue. Si orangnya tahu deh.
harus didengarin, berarti gila. Aduh, katanya ini adalah kantor orang yang sebel banget sama gue. Mana sih orangnya? Pengen tahu deh. Halo, Niki ya? Mbak Nikita Mirzani? Ya. Iya. Ada apa ya Mbak? Aduh, aku nggak enak nih sama orang kantor. Waktu tadi Nikita Mirzani datang tuh yang kaget gitu kan. Lagi kerja, tiba-tiba dia datang, yang dia itu saya bukan fans dia gitu kan, tapi dia datang depan muka, ada apa gitu, datang rame-rame di gerombolan. Nggak enak. Jadi gini, gue tuh dapet info dari salah satu orang yang ya bisa dipercaya, bisa nggak, katanya lu itu salah satu orang yang tidak suka sama gue. Kalau kata yang modernnya sekarang itu adalah hater. Emang kenapa sih kok lu gak suka sama gue? Enggak, siapa yang bilang? Dia langsung nanya, langsung nembak, gak suka sama saya tuh kenapa? Kata dia, gak suka sama gue tuh kenapa? Iya, gak mungkin langsung bilang, iya gue gak suka sama lo, masa kayak gitu. Dari muka-muka ini kayaknya muka-muka peres gitu kan, bilangnya enggak, tapi tau-taunya di sini di dalam hatinya ngomong kan, iya, gue gak suka sama lu gitu kan. Cuman karena dia takut kali ya ngomongnya. Iya, mungkin salah, aku nih kaget, shock gitu kan. Lu ngapain sih, mana bawa-bawa kamera juga, kan gak enak gitu. Tapi kalau untuk gak suka, yang gak mungkin lah. Masa sih gak suka sama Mbak Nikita Mirzani? Masa sih? Jadi sekarang boleh saya ajak kamu jalan-jalan biar kita bisa lebih akrab, biar tahu nanti gimana soal Nikita Mirzani itu sebenarnya. Jadi nanti tidak salah kaprah. Aduh, jangan, aku banyak kerjaan Mbak, aku nangis banget ini kerjaan. Kan besok masih ada hari bisa dikerjain. Kalau sekarang harus ikut dulu. Iya. Gak bisa nih, iya, beneran. Paling aku lembur. Bentar ya. Ribet sih ya kayak ngajak siapa gitu kan, susah banget gitu loh. Halo, Bayu, ini gimana sih? Udah jauh-jauh datang ke sini, udah kantornya jauh di mana? Masa dia nggak mau diajakin jalan? Buruan deh, kesini deh. Ya udah, cus. Aduh, cepet ya. Orang gue di depan gue. Kenapa? Kakak rencana mau jalan nih. Iya, tahu nih diajakin jalannya nggak mau. Ya. Aduh, masa datang tiba-tiba ajakin jalan aku gitu. Ya, ingat nggak ada yang wawancara Niki kan? Oh iya. Katanya kan Niki kan sebel sama temen gue ini, Nikita Mirzani. Aduh. Nggak perlu kita itu sama buat kamu. Kalau minta waktu sebentar untuk punya waktu sebentar aja untuk jalan sama Nikita Mirzani. Lo taruh kerjaan lo di sini, ya, nggak usah dipikirin dulu. Lo gue kasih waktu 1 hari untuk hangout. Terserah mau ngapain aja, mau kemana aja. Ditraktir sama Nikita Mirzani. Iya dong. Iya dong, ya ampun, dikit aja gitu loh. Iya, Bel. Oke, gue cabut dulu ya. Oh ya, let's go. Sip. Hah? Terpaksa. Bener deh. Udah, biar aja. Gue mau tanya nih ya, Niki, kenapa sih kalau lo bisa sebel sama gue? Padahal kan lo nggak kenal gue kayak gimana, ngobrol nggak pernah, ketemu juga nggak pernah gitu. Jujur aja ya, kalau tentang Mbak di infotainment, di media-media manapun, itu pasti beritainnya tuh tentang yang bukannya prestasi gitu yang ditunjukin, pasti tentang yang jelek-jeleknya lah, tentang berantem lagi. Apa yang mereka bilang itu kan karena Mbak sendiri kan yang ngundang mereka untuk ngomong kayak gitu. Nggak mungkin mereka ngomong dengan kata-kata pedas mereka, ngata-ngatain Mbak segala macam kalau bukan Mbaknya sendiri yang mengundang mereka gitu ya kan. Jadi ya, karena media sosial itu kayak Niki punya Twitter, itu kan Twitter pribadi Niki gitu kan. Apapun yang mau Niki lakukan di dalamnya ya terserah gitu kan. Itu tinggal tergantung orang yang nge-follow-nya aja mau ngerespon seperti apa gitu. Tapi kan Mbak di sini tuh posisinya tuh artis yang dilihat orang gitu kan. Mungkin kalau misalnya bukan artis ya bodo amat, mau nungging kayak mau ngapain kayak terserah lo deh. Sekarang emang gitu. Kalau artis itu kan hanya satu pekerjaannya aja. Emang kalau kita
artisnya itu sendiri kalau misalkan lagi sedih atau lagi nggak punya uang atau lagi apa, emang orang lain peduli? Si haters ini pertama ketemu sih emang rada sotoy, so tau tuh emang sama-sama lah ya. Terus agak sedikit memaksakan gitu loh dengan apa yang dia dengar sama dia, akhirnya dibikin jadi sepertinya real gitu. Nikita Mirzani itu emang seperti ini, emang seperti itu gitu. Tapi ya sudahlah ya. Jadi kurang maju lah ya negara ini gara-gara orang-orang itu. Bukan gara-gara nggak suka sama Mbak gitu kali ya, maksudnya. Ya apalagi kan Mbak nih kan anaknya udah tua, kan udah bukan zamannya lagi hahaha hihi kesana seru-seruan gitu kan. Ibaratnya gue nggak pernah seru-seruan kali, nggak pernah hihi. Tar dulu Mbak. Nah, jadi gimana sih nggak berpikir untuk oh iya gue harus merubah diri gue untuk jadi lebih baik lagi gitu kan, untuk mencontohkan sebagai ibu yang baik untuk anaknya gitu kan. Kerja sama waktu di rumah itu pasti beda 180 derajat, itu pasti beda banget. Jadi saat di rumah ya jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, nggak kayak yang di TV gitu. Dan kalau masalah kekhawatiran nanti dia bakal ngikutin atau enggak, ya itu walau-walam, kita nggak bisa ngomongin sesuatu yang belum terjadi gitu kan. Terus kalau dibilang jadi ibu yang baik, saya ibu yang baik banget gitu. Karena alhamdulillah selama mengurus Loli, anak gue yang pertama itu sampai sekarang alhamdulillah bagus-bagus aja, dia dapat pendidikan yang bagus juga. Percuma lah haters di sana itu ngomong. Iya percuma, makanya nggak usah. Padahal kalau Mbak mau sedikit aja dengerin apa kata haters, walaupun mereka mungkin perkataannya tuh yang nggak enak, itu kan ibaratnya ngasih masukan sama Mbak gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Saya cuma mau hatersnya itu yang gimana dulu? Kalau hatersnya alay gitu kan, bahasanya pun tidak pantas untuk diucapkan, itu masa harus didengarin, masa harus diikutin gitu kan? Berarti gila dong. Jadi nggak penting lah haters itu untuk ditanggapi, iya. Kayaknya orangnya agak ketus ya, jadi nggak salah kalau orang banyak yang nggak suka sama dia gitu. Ngeselin orangnya. Pokoknya saya kalau udah intinya nggak suka dari awal, saya tuh nggak akan. Itulah makanya orang Indonesia Raya seperti itu. Oh ya iya dong, Mbak juga sendiri kan tinggalnya di Indonesia. Iya memang, paling tapi pikiran saya tidak seperti itu, karena itu yang bikin orang tidak maju. Ya udah kalau gitu daripada kita pusing-pusing nih ya, ngomong ini ngomong itu, lebih baik sekarang kita ke tempat spa biar kita bisa lebih dekat. Dan akhirnya kamu tahu seperti apa Nikita Mirzani itu sebetulnya. Nah, sekarang kita mau ke sana nih, gimana? Ya terserah, saya juga udah ikut gini aja. Oke deh. Pemirsa, terus terang saya sendiri nih tegang karena tadi di mobil mereka ini dua-duanya kan saling emosi kan, gontok-gontokan, udah gitu saling ngotot juga. Nih sekarang mereka ke spa, mudah-mudahan aja nggak terjadi cakar-cakaran di tempat umum. Coba nih di dalam tempat spa apa yang akan terjadi? Gimana sih perasaan Mbak Niki tuh kalau lihat berita-berita di infotainment kan selalu kayaknya tuh tentang Mbak Niki yang gimana gitu kan, yang jelek-jeleknya, sensitif, yang negatif gitu kan. Biasa aja. Biasa aja kalau Niki malah. Serius Mbak? Iya. Nggak terlalu ngaruh banget gitu, karena apa ya? Ya Niki mikirnya ya biarin aja deh, dia tahu yang negatif-negatifnya atau dibilang tidak ada prestasinya, masalah itu kan yang dilihat di TV. Iya. Pas Niki udah ajak dia hangout, lama-lama suasana tuh jadi agak sedikit mencair gitu. Dari yang awal perjalanan tuh, yang tadinya agak emosi, dia juga begitu saya tanya dia agak nyolot, saya juga ikutan jadi emosi juga. Tapi begitu nyampe spa mungkin jadi ke bawah suasana kali ya, dianya juga agak enak, saya juga jadi lebih masuk, jadi ngobrolnya tuh lebih nyambung. Dengar-dengar ya, katanya tatonya Mbak itu tentang Mbak tuh sedih, jadi melampiaskannya tuh ke tato gitu. Apa iya Mbak?
dulu ya waktu almarhum mama meninggal gitu, karena sempet nggak percaya dan nggak terima gitu. Aduh, kok mama diambil ya gitu. Terus nanti Niki sama siapa gitu kan, sempet sedih, kecewa, terus ngelampiasinnya ke tato gitu. Ya kayak gitu terus selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Tapi akhirnya pas mikir-mikir, aduh, pada gue udah banyak coretan juga ya gitu kan. Jadi berubah aja gitu. Jadi sekarang kalau misalkan sedih atau lagi banyak pikiran, ya lebih milih pergi ke holiday, misalkan kayak kemana gitu sama anak, atau enggak sendiri kayak gitu. Jadi waktu di spa ternyata saya ngelihat Nikita Mirzani itu orangnya nggak kayak orang yang saya pikir selama ini. Berarti Mbak Niki dulu sempat deket banget ya sama almarhumah mamanya ya? Kayak Loli gitu kan Mbak, atau gimana? Kalau deket banget, deket ya, karena Niki tuh anak perempuan satu-satunya gitu. Semuanya laki-laki. Terus Mbak nangis. kangen aja kalau naik suka kangen gitu sama mama. Deket banget, udah kayak temen. Niki juga dekat sama mamanya kan? Iya, Niki dekat juga sama mama. Karena Niki kan anak satu-satunya, kemana-mana. Oh, sulung ya? Jadi kemana-mana sama mama gitu. Jadi sedih juga ngikutin mama. Kalau nggak ada urusan kemana-mana langsung pulang gitu. Aku jadi bisa ngeliat dari kejadian Mbak. Paling nggak aku bersyukur mama masih ada, masih bisa ngerem anaknya gitu. Jadi kita tuh nangis sama-sama gitu. Jadi udah haters ya udah bodo amat, kayaknya udah nggak kepikiran lagi, nggak suka sama Niki, kita tuh udah nggak kepikiran lagi kayak gitu. Sering sih dengar omongan mama, dimanapun kita berada, kalau kita ngelakuin hal baik, pasti kebaikan itu cari siapa pemiliknya gitu kan. Aku lihat dari Mbak Niki, kayaknya udah enjoy aja, atau kita nggak ngeganggu orang gitu kan, nggak ngerugiin kayak gitu. Lucu ya Mbak? Lucu ya? Sebenarnya gue nggak paham siapa yang ngomong. Sorry, ini pijitannya enak banget, jadi kreyep-kreyep gitu, matanya ngantuk. Iya emang. Gimana kalau sekarang kita nikmatin dulu pijit-pijitannya sambil tidur-tidur cantik. Aku masih pengen banyak tanya. Aduh, nanti aja ya. Ini udah masa udah gak kuat soalnya. Ayo udah deh. Niki sama Niki udah akrab banget. Sama ya namanya ya. Ya ampun. Mana tadi katanya sebab. Ya mungkin itu karena belum kenal. Ini kan udah banyak ngobrol, udah nangis juga. Nangis. Niki, aku. Aku tuh sensitif sebetulnya orangnya. Pisces, secara Pisces tuh kan sensitif sebetulnya. Lagi sebel nggak? Ntar besok di timeline posting lagi. Iya, jadi pelajaran juga sih ini. Apa yang kita lihat itu kayak tadi udah diomongin, nggak boleh langsung gue benci sama dia, gue nggak suka sama dia, nggak boleh gitu, karena kita nggak tahu orang itu gimana. Makanya aku di sini minta maaf. Iya, udah masing-masing timeline. Kita bilangnya benci banget. Minta maaf. Aku di sini minta maaf kalau ada tadi pertanyaan yang bikin nggak enak di hati atau gimana gitu. Aduh, Niki orangnya santai aja sih, nggak terlalu yang gimana banget. Malah Niki seneng gitu kalau ada orang yang nggak suka sama Niki, terus ngomong langsung, gue nggak suka sama lo gitu. Jadi Niki bisa tanya, lo kenapa nggak suka sama gue? Lo kenal gue gitu. Nah ini penting juga nih, berarti buat pemirsa yang mungkin hatersnya
Niki ya, mungkin selama ini belum kenal sama Niki seperti apa, ada yang mau disampaikan nggak Niki? Niki terima kasih buat haters semuanya. Tanpa kalian Niki bukan apa-apa loh. Iya, sekarang udah akrab, berpelukan dong. Iya. Ini pemirsa, akhirnya Niki dan Niki yang tadinya belum kenal, sekarang begitu kenal, akhirnya jadi akrab. Dan mereka bisa menemukan titik tengah dan menemukan sisi-sisi positif di antara keduanya. Emang kadang-kadang gitu kan, kita tuh terlalu cepat menilai padahal belum kenal, akhirnya langsung benci. Padahal belum tentu orangnya nyebelin. Don't judge a book from its movie. Kayaknya ada yang salah ya. Yaudah, pokoknya saksikan terus Celeb Haters. Dan buat para haters, hati-hati. Mungkin siapa tahu di episode berikutnya giliran kamu yang kita datengin dan kita pertemukan dengan selebnya. Ya, saya Bayu Oktara. Sampai. Hai, selamat datang di Celeb Haters. Satu-satunya program yang paling berani mempertemukan antara selebriti dengan hatersnya. Kalau ketemu sama fans mah biasa, ada yang ngajak foto-foto, ada yang ngajak salaman, cipika-cipiki, basi. Tapi kalau ketemu sama hatersnya, apa yang akan terjadi coba? Saya Bayu Oktara, dan kita akan mempertemukan seorang selebriti dengan hatersnya. Dan selebriti yang akan kita pertemukan kali ini adalah seorang wanita yang sebenarnya prestasinya banyak sekali, tapi di dunia gosip. Nikita Mirzani ini emang eksis banget di dunia nyata, di layar kaca, ataupun di dunia maya. Tim Celeb Haters berhasil menemukan seseorang yang benci banget, nggak suka banget sama Nikita Mirzani, nggak tahu apa sebabnya. Nah, kali ini kita akan coba pertemukan antara Nikita Mirzani dengan sang haters itu. Yuk. Ini kita kan buka Instagram ini, kini ada yang waktu itu Niki pernah posting mengenai gambar Niki lagi hamil 6 bulan. Nah itu ada banyak yang komentar tuh. Oh ya? Coba. Ya, yang atas ini. Yang mana? Yang mana? Astri. Oke. Orang mah lagi hamil banyakin sholat. Ini mah pakai kutek. Dagunya oplas, hidungnya oplas, dadanya silikon, terus giginya hasil permak, terus badannya penuh tato. Waduh, bagaimana ya, masih bagian yang masih original mana ya Mbak Niki? Saingan dong sama tas KW. Wak. Coba kita cek dulu mukanya. Oh ya Allah, gini aja. Gini ya Mbak, jadi Niki jelasin ya. Emang kenapa kalau saya oplas semua? Kan saya pakai duit sendiri. Namanya manusia itu mempercantik diri, kalau ada biayanya wajar aja gitu. Oke, nah ini kita kemarin tim Celeb Haters interview ada satu orang namanya Nikita juga. Ini dia seorang marketing. Oke. Seorang marketing di sebuah perusahaan. Kemarin tim Celeb Haters sempat interview dia, dan dia cerita tuh mengenai apa yang dia rasain. Mau lihat? Coba dong. Nikita Mirzani itu artis yang sering muncul di TV dengan sensasi nggak jelasnya, ya. Yang dia tunjukin sisi negatifnya, positifnya tuh kita nggak bisa lihat gitu kan. Prestasi, coba apa sih prestasi dia? Kita tuh nggak, pasti kita ngeliat di TV itu dia dengan masalah-masalah dia selalu cari masalah. Kalau kita lihat pasti ribut lagi. Artis yang dilihat orang gitu kan. Mungkin kalau misalnya bukan artis ya bodo amat, mau nungging kayak mau ngapain kayak terserah lo deh. Sekarang emang gitu. kalau artis itu kan hanya satu pekerjaannya aja. Emang kalau kita artisnya itu sendiri kalau misalkan lagi sedih atau lagi nggak punya uang atau lagi apa, emang orang lain peduli? Si haters ini pertama ketemu sih emang rada sotoy tuh emang sama-sama lah ya. Terus agak sedikit memaksakan gitu lah
dengan apa yang dia dengar sama dia, akhirnya dibikin jadi sepertinya real gitu. Nikita Mirzani itu emang seperti ini, emang seperti itu gitu. Tapi ya sudahlah ya. Jadi kurang maju lah ya negara ini gara-gara orang-orang itu. Bukan gara-gara nggak suka sama Mbak gitu kali Nggak suka itu cerita lo. Ya apalagi kan Mbak nih kan anaknya udah 2, kan udah bukan zamannya lagi hahaha hihi kesana seru-seruan gitu kan. Ibaratnya gue nggak pernah seru-seruan kali, nggak pernah hihi. Tar dulu Mbak. Nah, jadi gimana sih nggak berpikir untuk oh iya gue harus merubah diri gue untuk jadi lebih baik lagi gitu kan, untuk mencontohkan sebagai ibu yang baik untuk anaknya gitu kan. Kerja sama waktu di rumah itu pasti beda 180 derajat, itu pasti beda banget. Jadi saat di rumah ya jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, nggak kayak yang di TV gitu. Dan kalau masalah kekhawatiran nanti dia bakal ngikutin atau enggak, ya itu walau-walam, kita nggak bisa ngomongin sesuatu yang belum terjadi gitu kan. Terus kalau dibilang jadi ibu yang baik, saya ibu yang baik banget gitu, karena alhamdulillah selama mengurus Loli, anak-anakku yang pertama itu sampai sekarang alhamdulillah bagus-bagus aja, dia dapat pendidikan yang bagus juga. Percuma lah haters di sana itu iya, ngomong. Percuma, makanya nggak usah. Padahal kalau Mbak mau sedikit aja dengerin apa kata haters, walaupun mereka mungkin perkataannya tuh yang nggak enak, itu kan ibaratnya ngasih masukan sama Mbak gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Saya ya cuma mau hatersnya ngasih. itu yang gimana dulu? Kalau hatersnya alay gitu kan, bahasanya pun tidak pantas untuk diucapkan, itu masa harus didengarin, masa harus diikutin gitu kan? Berarti gila dong. Jadi nggak penting lah haters itu untuk ditanggapi, iya. Kayaknya orangnya agak ketus ya, jadi nggak salah kalau orang banyak yang nggak suka sama dia gitu. Keselin orangnya. Pokoknya saya kalau udah intinya nggak suka dari awal, saya tuh nggak akan. Itulah makanya orang Indonesia Raya seperti itu. Oh iya dong, Mbak juga sendiri kan tinggalnya di Indonesia. Iya memang, paling tapi pikiran harus saya tidak seperti itu, karena itu yang bikin orang tidak maju. Ya udah kalau gitu daripada kita pusing-pusing nih ya, ngomong ini ngomong itu, lebih baik sekarang kita ke tempat spa biar kita bisa lebih dekat dan akhirnya kamu tahu seperti apa Nikita Mirzani itu sebetulnya. Nah, sekarang kita mau ke sana nih, gimana? Ya terserah, saya juga udah ikut gini aja. Oke deh. Aduh, pemirsa, terus terang saya sendiri ini tegang karena tadi di mobil mereka ini dua-duanya kan saling emosi kan, gontok-gontokan, udah gitu saling ngotot juga. Nih sekarang mereka ke spa, mudah-mudahan aja nggak terjadi cakar-cakaran di tempat umum. Coba nih di dalam tempat spa apa yang akan terjadi? Gimana sih perasaan Mbak Niki tuh kalau lihat berita-berita di infotainment kan selalu kayaknya tuh tentang Mbak Niki yang gimana gitu kan, yang jelek-jeleknya, yang sensitif, yang negatif gitu kan. Biasa aja. Biasa aja kalau Niki malah. Serius, Mbak? Iya. Nggak terlalu ngaruh banget gitu, karena apa ya? Ya, Niki mikirnya ya biarin aja deh, dia tahu yang negatif-negatifnya atau dibilang tidak ada prestasinya, masalah itu kan yang dilihat di TV. Iya. Pas Niki udah ajak dia hangout, lama-lama suasana tuh jadi agak sedikit mencair gitu. Dari yang awal perjalanan tuh, yang tadinya agak emosi, dia juga begitu saya tanya dia agak nyolot, saya juga ikutan jadi emosi juga. Tapi begitu nyampe spa mungkin jadi ke bawah suasana kali ya, dianya juga agak enak, saya juga jadi lebih masuk, jadi ngobrolnya tuh lebih nyambung. Dengar-dengar ya, katanya tatonya Mbak itu tentang Mbak tuh sedih, jadi melampiaskannya tuh ke tato gitu. Apa iya Mbak? Dulu ya, waktu almarhum mama meninggal gitu, karena sempet nggak percaya dan nggak terima gitu. Aduh, kok mama diambil ya gitu, terus nanti Niki sama siapa gitu kan.
sempet sedih, kecewa, terus ngelampiasinnya ke tato gitu. Ya kayak gitu terus selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Tapi akhirnya pas mikir-mikir, aduh, pada gue udah banyak coretan juga ya, gitu kan. Jadi berubah aja gitu. Jadi sekarang kalau misalkan sedih atau lagi banyak pikiran, ya lebih milih pergi ke holiday, misalkan kayak kemana gitu, sama anak atau enggak sendiri kayak gitu. Jadi waktu di spa ternyata saya ngelihat Nikita Mirzani itu orangnya nggak kayak orang yang saya pikir selama ini. Berarti Mbak Niki dulu sempat deket banget ya sama almarhumah mamanya ya? Kayak Loli gitu kah Mbak atau gimana? Kalau deket banget, deket ya, karena Niki tuh anak perempuan satu-satunya gitu. Semuanya laki-laki. Terus Mbak nangis. kangen aja kalau naik suka kangen gitu. Dia ribut lagi, sama siapa lagi nih ributnya gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat, kayaknya nggak ada yang beres ya. Dia selalu nunjukin, oh aku cewek seksi kan, selalu kayak gitu. Padahal anaknya udah 2 loh dia kan. Apalagi dia cewek. Dia nggak ada sikap, ya gue udah jadi ibu nih. Kita tuh nggak boleh kan kayak gitu. Harus ada perubahan lebih baik lagi ke depannya, karena kita nggak mungkin dong stuck di situ aja gitu. Nanti kalau misalnya anaknya nunjukin, anaknya ngikutin ya kan, dia nggak mikir kayak gitu. Jadi ya gitu lah, di mata saya kan nggak suka aja sama dia, nggak tahu kenapa nggak suka aja sama Nikita Mirzani. Kita rencananya hari ini mau ngajak lo untuk ketemu sama dia nih. Boleh. Serius. Tapi jangan dicakar-cakar ya. Enggak dong, kalau cakar-cakar nanti kemarin aja saya nggak nyakar orang masuk Polda 2 bulan. Nah, ini kalau nyakar beneran nanti bukan 2 bulan, 2 tahun mungkin. Nah, jadi dia kan lagi ada di kantornya nih. Oke. Nah, rencananya kita mau ajak lo untuk ke kantornya. Terus kita minta lo untuk ketemu. Terus ya ajak dia keluar deh dari kantornya, jalan-jalan bareng sama lo seharian, terserah mau ngapain aja. Oke. Ya. Boleh. Yakin? Pengen tahu juga orangnya kayak gimana. Ya udah, kita ketemu dia ya. Oke. Duh, katanya ini adalah kantor orang yang sebel banget sama gue. Si orangnya, oh deh. Halo. Hattersnya itu yang gimana dulu? Kalau hattersnya alat, masa harus didengarin? Berarti gila. Duh, katanya ini adalah kantor orang yang sebel banget sama gue. Si orangnya, tahu deh. Halo, Niki ya? Mbak Nikita Mirzani? Ya. Iya. Ada apa ya Mbak? Aduh, aku nggak enak nih sama orang kantor. Waktu tadi Nikita Mirzani datang tuh yang kaget gitu kan. Lagi kerja, tiba-tiba dia datang, yang dia itu saya bukan fans dia gitu kan, tapi dia datang depan muka, ada apa gitu, datang rame-rame di gerombolan. Nggak enak. Jadi gini, gue tuh dapet info dari salah satu orang yang ya bisa dipercaya bisa nggak, katanya lu itu salah satu orang yang tidak suka sama gue. Kalau kata yang modernnya sekarang itu adalah haters. Emang kenapa sih kok lu gak suka sama gue? Enggak, siapa yang bilang? Dia langsung nanya, langsung nembak, nggak suka sama saya tuh kenapa? Kata dia, nggak suka sama gue tuh kenapa? Iya, nggak mungkin langsung bilang, iya gue nggak suka sama lo, masa kayak gitu? Dari muka-mukanya ini kayaknya muka-muka peres gitu kan, bilangnya enggak, tapi tahu-taunya di sini di dalam hatinya ngomong kan, iya, gue nggak suka sama lu gitu kan. Cuman karena dia takut kali ya ngomongnya. Iya, mungkin salah, aku nih kaget, shock gitu kan. Ngapain sih, mana bawa-bawa kamera juga kan, nggak enak gitu. Tapi kalau untuk nggak suka, yang nggak mungkin lah. Masa sih nggak suka sama Mbak Nikita Mirzani? Jadi sekarang boleh
kayak ajak kamu jalan-jalan biar kita bisa lebih akrab, biar tahu nanti gimana Nikita Mirzani itu sebenarnya. Jadi nanti tidak salah kaprah. Aduh, kalau jalan-jalan aku banyak kerjaan, Mbak. Aku nangis banget ini kerjaan. Kan besok masih ada hari bisa dikerjain. Kalau sekarang harus ikut dulu. Iya. Gak bisa nih, iya, beneran. Paling aku lembur. Bentar ya. Ribet sih ya kayak ngajak siapa gitu kan, susah banget gitu loh. Halo, Bayu, ini gimana sih? Udah jauh-jauh datang ke sini, udah kantornya jauh di mana? Masa dia nggak mau diajakin jalan? Buruan deh, sini deh. Ya udah, cus. Aduh, Cepet ya. Kalau gue di depan gue, kenapa? Kakak rencana mau jalan nih. Iya, tahu nih diajakin jalannya nggak mau. Aduh, masa datang tiba-tiba ajakin jalan aku bingung. Ya, ingat nggak ada yang wawancara Niki kan? Oh iya. Katanya kan Niki kan sebel sama temen gue ini, Nikita Mirzani. Aduh. Nggak boleh ceritain gue sama buat kamu. Kalau minta waktu sebentar untuk punya waktu sebentar aja untuk jalan sama Nikita Mirzani. Lo taruh kerjaan lo di sini, ya, nggak usah dipikirin dulu. Lo gue kasih waktu 1 hari untuk hangout. Terserah mau ngapain aja, mau kemana aja. Ditraktir sama Nikita Mirzani. Iya dong. Iya dong, ya ampun, dikit aja gitu loh. Iya, Bel. Oke, gue cabut dulu ya. Oke, let's go. Bel. Hah? Terpaksa. Bener deh. Udah, biar aja. Gue mau tanya nih ya, Niki. Kenapa sih kok lo bisa sebel sama gue? Padahal kan lo nggak kenal gue kayak gimana, ngobrol nggak pernah, ketemu juga nggak pernah gitu. Jujur aja ya, kalau tentang Mbak di infotainment, di media-media manapun, itu pasti beritanya tuh tentang yang bukannya prestasi gitu yang ditunjukin, pasti tentang yang jelek-jeleknya lah, tentang berantem lagi. Apa yang mereka bilang itu kan karena Mbak sendiri kan yang mengundang mereka untuk ngomong kayak gitu. Nggak mungkin mereka ngomong dengan kata-kata pedas mereka, ngata-ngatain Mbak segala macam kalau bukan Mbaknya sendiri yang mengundang mereka gitu ya kan. Jadi ya, karena media sosial itu kayak Niki punya Twitter, itu kan Twitter pribadi Niki gitu kan. Apapun yang mau Niki lakukan di dalamnya ya terserah gitu kan. Itu tinggal tergantung orang yang nge-follow-nya aja mau ngerespon seperti apa gitu. Tapi kan Mbak di sini tuh posisinya